semua. Ada sukacita pagi hari ini? Nih, sebelum memulai saya ingin membagikan satu ayat. Ayat ini sebenarnya ayat pegangan saya tahun ini. Kita baca dalam Yohanes 3 ayat 30. Mari kita baca bersama-sama. Ia harus semakin besar, tapi aku harus semakin kecil. Ayat ini bagi saya ya walaupun singkat itu bermakna besar ya. Soalnya kita tidak boleh bermegah diri gitu atas diri kita sendiri kepada orang lain, apalagi kita terhadap Tuhan gitu. Karena kita ada sampai saat ini karena anugerahnya. Ya, haleluya Yesus. Mari kita persiapkan hati, kita akan masuk dalam hadirat.
dengan Tuhan secara pribadi, dan kami tahu Engkau akan memberkati kami juga secara pribadi. Engkau akan menjamah kami, Engkau akan mengurapi kami, Engkau akan menyatakan kemuliaan-Mu kepada kami, Engkau juga akan menyatakan mujizat-Mu kepada kami. Berkat-berkat Tuhan turun di tengah-tengah kami, di tengah-tengah ibadah ini. Kami berdoa setiap pribadi yang hadir akan merasakan kehadiran Tuhan di tempat ini. Hamba berdoa dan menikmati berkat Tuhan sepanjang ibadah ini. Hamba menyerahkan ibadah ini dari awal, pertengahan sampai akhirnya hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Segala hormat dan pujian hanya bagi Tuhan di dalam segenap ibadah ini. Haleluya. Amin. Amin. Dipersilakan untuk bangkit berdiri. Mari kita semangat puji Tuhan. Kuasa
hati-hati rasa sombong dalam diri kami ya Bapa. Setiap lagu yang kami naikkan menunjukkan kerendahan hati kami di hadapan-Mu, menunjukkan penyembahan dan sujud kami di hadapan-Mu ya Bapa. Layakan setiap kami semua yang hadir di ruangan ini, supaya kami menerima kasih dan anugerah-Mu yang Kau sediakan bagi kami orang-orang percaya Bapa. Siap kami mendengar firman-Mu, biar setiap firman meneguhkan dan menguatkan iman kami, sehingga kami mengerti rencana Tuhan di masa depan kami ya Bapa. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, tema kita bulan ini masih berbicara tentang rendah hati atau kerendahan hati. Kalau dalam bahasa aslinya humble. Ya, kerendahan hati, saudara, artinya adalah suatu sikap menyadari keterbatasan dari kemampuan diri atau ketidakmampuan diri sendiri. Ya. Mungkin setiap kita ada kelebihan, ada kekurangan, tapi dalam segala hal kita ini banyak keterbatasan ya. Kecuali kalau manusia sudah tidak bisa mati lagi, baru dia menjadi makhluk yang sempurna. Hanya Yesus yang sempurna ketika Yesus ada di muka bumi ini ya. Jadi kalau orang ada yang berbicara melebihi keterbatasannya dan bicaranya tidak sesuai dengan kenyataan, berarti orang tersebut ngomong besar ya. Tidak rendah hati, dia ingin orang lain itu meninggikan dia. Jadi ketidakmampuan yang dipaksakan adalah dapat dikatakan orang itu sok tahu ya, padahal dia tidak tahu apa-apa. Nah itu sebabnya Buya Hamka menyebut sifat rendah hati itu memiliki istilah tahu diri ya. Orang yang rendah hati itu tahu diri, menyadari keberadaannya ya. Dan orang yang tidak bisa menerima keberadaannya artinya orang yang sombong, orang yang ingin mensejajarkan dengan orang yang lebih tinggi dari dia. Jadi rendah hati adalah tidak sombong dan tidak angkuh ya. Sikap rendah hati itu harus melekat dari setiap kehidupan orang percaya. Kerendahan hati juga menunjukkan sikap hormat kita kepada siapapun ya. Saudara, kalau orang rendah hati kepada yang lebih tinggi itu hal yang biasa, pada pimpinan, pada pejabat dan lain sebagainya. Tetapi untuk rendah hati kepada orang yang lebih rendah, itu kalau kita bisa bersikap rendah hati kepada orang yang di bawah kita, itu menunjukkan sesuatu hal yang luar biasa ya. Ya, kita melihat contoh di dalam Alkitab adalah Yusuf yang walaupun menjadi seorang raja dan Tuhan mengangkat dia dari yang titik terendah sampai tingkat yang tertinggi di zamannya, saudara ya. Yusuf walaupun dijahati oleh saudara-saudaranya ya, yang lain, tapi dia tidak menunjukkan sikap mendendam. Sikapnya tetap rendah hati ya, karena memang dia memiliki kerendahan hati. Selalu dikatakan di dalam Kejadian 50 ayat 20 sampai yang ke-21, dikatakan memang kamu, ini Yusuf ngomong sama saudara-saudaranya ya, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara kehidupan satu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makananmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Saudara, orang yang rendah hati itu memberi penghiburan, memberi ketenangan, bukan melahirkan ketakutan ya. Orang-orang yang tinggi hati, yang sombong biasanya dengan ucapan-ucapan yang sesumbar itu membuat orang menjadi takut ya. Jadi orang yang rendah hati itu bahasanya, sikapnya itu
santun, ya. Ada istilah membumi, sujud, ya, sujud. Katakan orang yang semakin tinggi itu semakin berisi, semakin sujud, ya, semakin tunduk. Contoh orang Israel, saudara, kalau dia menghadap Tuhan, itu sujud di rumah Allah, sujudnya itu sampai tiarap gitu ya. Bukan sekedar sujud berlutut dan menundukkan kepala. Jadi saudara, kalau kita tidak boleh sombong kepada manusia, apalagi sombong kepada Allah. Karena Allah sendiri yang sudah merendahkan diri, tidak menyatakan kesombongannya atau kemaha tinggiannya, ya. Dan kesombongan itu mendatangkan hukuman dari Tuhan, ya. Tadi pagi saya sempat menyebutkan ada tiga orang terkenal yang pernah dikabarkan, yaitu kapal Titanic, ya, yang diciptakan oleh seorang bernama Thomas Andrew. Dia berkata dengan sombongnya demikian, kapal ini tidak pernah akan tenggelam, bahkan oleh Tuhan sekalipun, ya. Pada akhirnya kapal itu nabrak gunung es dan banyak orang yang meninggal dan kapalnya tenggelam. Kemudian Marilyn Monroe ketika diinjili oleh seorang pendeta bernama Billy Graham, ya. Marilyn Monroe berkata kepada Billy Graham, "Aku tidak butuh Yesusmu." Berselang beberapa lama kemudian dia ditemukan meninggal di apartemennya. Kemudian John Lennon, ya, grup band Beatles yang terkenal di era tahun 60-70-an, ketika diwawancara oleh salah satu radio, dia berkata bahwa The Beatles lebih terkenal dari Yesus. Nanti kita lihat siapa yang tenggelam dahulu, Yesus dulu atau The Beatles, ya. Kemudian berapa tahun kemudian dia meninggal ditembak oleh penggemarnya, ya. Jadi saudara, manusia itu penuh keterbatasan. Selama manusia masih bisa mati, jangan ada yang disombongkan, ya. Karena di atas kita ada orang lagi yang lebih hebat, ya. Nah, firman Tuhan berkata demikian di dalam Yohanes 15 ayat 5, dikatakan, "Di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Tanpa Tuhan kita nol, tanpa Tuhan kita tidak berdaya, karena kehidupan kita itu diatur oleh Tuhan. Amin. Setiap langkah kita itu diatur oleh Tuhan. Jadi jangan merasa kita bangga, merasa hebat, merasa kita paling dari orang-orang lain. Jadi tanpa Tuhan kita dikatakan hanya ranting kering yang dikumpulkan orang lalu dibuang dan dibakar. Yohanes 15 ayat 6. Jadi seperti itulah kehidupan manusia, ya. Manusia ini di hadapan Tuhan tidak berarti apa-apa tanpa campur tangan Tuhan. Nah, 1 Petrus 1 ayat 24 mengatakan, "Semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur." Saudara, bunga rumput itu kalau pagi dia berbunga, kembang, indah dilihat, tetapi sore dia menjadi layu, ya, dan menjadi kering. Umurnya hanya sebentar saja. Yakobus 4 ayat 14 dikatakan, "Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apa arti hidupmu? Hidupmu itu seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap." Saudara bisa membayangkan, ya, uap. Kalau saudara masak di dapur, ketika saudara buka panci itu ada uap, saudara tutup lagi pancinya, uap itu hilang. Sebegitulah umur manusia di hadapan Tuhan, ya. Hidup kita di hadapan Tuhan hanya beberapa jam saja. Seperti yang dikatakan Mazmur, 1000 tahun manusia hanya 1 hari di hadapan Allah, ya. Jadi kalau umur manusia itu 100 tahun, ya sekarang jarang ya manusia sampai 100 tahun. Hidup manusia di hadapan Allah hanya 2 jam, 2,4 jam. Kalau umur manusia 100 tahun di hadapan Allah. Kalau umurnya 50, itu 1 jam seperempat. Hari ini Bapak Gembala kita ulang tahun, ya, yang ke-50. Umurnya udah setengah abad, ya. Ulang tahun emas, ulang tahun yang 50. Berarti umur Bapak Gembala kita ini hanya 1 jam seperempat di hadapan Tuhan, ya. Artinya tuh kita betul-betul tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Kita ini harus kita sadari bahwa kita ini ciptaan, kita bukan pencipta.
Kalau ciptaan itu tergantung penciptanya, kata Yesaya. Tergantung si penciptanya mau dibikin apa kita. Ya. Allah yang sebagai pencipta saja tidak sombong. Kenapa kita sebagai ciptaan seringkali menyombongkan diri? Kita hanya benda mati, ya, benda mati yang dikasih roh hidup oleh Tuhan. Kita hanya tanah liat. Firman Tuhan berkata kita itu debu tanah yang dihidupkan oleh Tuhan. Yakobus 4 ayat 6. Allah menentang orang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Mari kita terus belajar menjadi orang-orang yang rendah hati. Karena Tuhan tidak suka orang yang sombong, tinggi hati, orang yang congkak. Orang yang rendah hati tidak memamerkan, ya, kepemilikannya, ya, kekayaannya, apa yang dia miliki. Sekarang ya lagi viral di mana-mana pejabat-pejabat memamerkan atau istilahnya flexing, ya, memamerkan kekayaan, pakai tas mahal, baju mahal, sepatu mahal, ya, mobil-mobil mahal dipamerkan. Seperti yang terjadi beberapa waktu lalu, ya, memamerkan mobil, Mobicon, ya, bangga sekali, kelihatannya kemampuannya milik dia padahal bukan, ya. Akhirnya diperiksa oleh KPK. Jadi kerendahan hati itu bukan menampilkan kehidupan mewah, tetapi kehidupan yang sederhana, ya. Kehidupan yang tidak perlu ditonjolkan. Merendahkan diri, banyak orang ingin ditonjolkan, diviralkan, gitu ya. Banyak orang-orang kaya sekarang nyumbang aja harus dikasih lihat, ya. Waktu bagi-bagi makanan gratis harus dikasih lihat. Itu bukan orang yang rendah hati, tapi ingin dapat pujian dari manusia, ya. Orang yang rendah hati tidak perlu pujian dari manusia, tetapi pujiannya dari Tuhan, ya. Amsal 29 ayat 23. Keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian, ya. Orang yang angkuh sombong seringkali menghina orang, meremehkan orang, tidak menganggap, ya, orang yang ada di bawahnya, bahkan seringkali ingin bersaing, saling meninggikan diri. Orang yang angkuh menganggap rendah orang lain, tetapi orang yang rendah hati dikatakan mendapat pujian. Mari kita terus belajar rendah hati. Saudara, saya ada sebuah video yang menunjukkan bahwa ini menunjukkan satu kerendahan hati, menunjukkan sebuah kebanggaan, ya, atau dalam misi penyelamatan yang tidak direncanakan. Tiba-tiba karena satu keadaan yang memang mendesak, mungkin orang ini sedang ingin pergi bekerja mencari nafkah, tetapi dia melihat suatu kejadian, dia tiba-tiba dengan mungkin refleks, ya, hatinya mengambil bagian. Mari kita lihat video yang 4 menit ini. Ya, jadi seorang pemuda nelayan menjalani kehidupan seperti biasa, ya, ingin mungkin mencari ikan. Hingga dia melihat sepasang turis tua sedang terjebak di dalam lumpur. Lalu dia bergegas menolong kedua turis ini. Dia mengambil kameranya. Mula-mula dia ambil kamera yang mahal, ya, peralatan pemotretan mereka di tempat yang dibawa ke tempat yang kering. Katakan bisa saja dia mudah mengambil barang itu, ya. Tapi jiwa spiritualnya memiliki tujuan yang lebih tinggi. Nelayan itu mencoba menolong. Pria yang sudah tua itu berat, tersedot ke dalam lumpur. Sayangnya banyak orang jika berada dalam posisi pemuda ini memanfaatkan situasi, mencari keuntungan. Tapi pria itu tahu bahwa memberi bantuan yang membutuhkan adalah sebuah keberuntungan. Dan kerendahan hati adalah sebuah kebanggaan. Kemudian kita lihat dia putuskan mengambil barang perempuan itu agar tidak rusak oleh kotoran. Diambil lagi tas si perempuan itu untuk ditaruh di tempat yang kering. Lagi-lagi dia bisa saja mengambil harta si turis itu dengan segala yang ada di dalamnya. Tapi ia malah kembali melanjutkan misi penyelamatan.
Keputusan dalam momen khusus ini, sebab kuasa Tuhan sungguh menakjubkan. See how beautiful humanity can be. See the marvelous. Ya lihat, sifatnya begitu cantik katanya. Lihatlah kehebatan egonya. Use his own body. Use his own body. Dia benar-benar menggunakan tubuhnya sendiri sebagai penahan untuk mereka injak. He was not thinking about who these people were, what is their origin. Dia tidak pernah berpikir siapa orang lain, apa agama mereka, apa yang membuat mereka datang ke negara saya. Ever save the soul, it should be regarded Saya kira ini as the terjadi, save all mankind. bahwa barang siapa yang menyelamatkan nyawa itu seolah telah And menyelamatkan show seluruh nyawa that he manusia. felt towards them as if they were his own mother and father. Dan lihat saat dia memperlakukan orang tua ini, of religion. seakan dia And as memperlakukan much as his body ibunya was sendiri, sold in that sludge, tanpa memandang he ras, saw warna the kulit, green dan is agama. high in the sky. For that's Pada saat indeed dia menyelamatkan tubuhnya dari lumpur itu, sesungguhnya tubuhnya naik tinggi ke langit. Karena memang itu perbuatan terhormat. thank you, son. Thank you, ma'am. And that was it. Sekarang dia berhasil. Terima kasih nak, terima Did kasih. you wait for something in return? A condition maybe? Apakah dia menawar? Apakah dia menunggu imbalan? Not this man. Komisi mungkin? This Mustahil. guy is different. Bukan pria Different ini. knows the world is all in darkness. Pria ini berbeda. Berbeda dengan mereka yang menghasratkan dunia His humanitarian mission is sebagai permainan accomplished. He materialistis. left with grace and clear. Sekarang tugas kemanusiaannya telah tercapai. conscience. Dia pergi dengan dan hati nurani yang jelas serta puas. Ya, cukup sekian. Saudara, video ini durasinya hanya 4 menit. Syutingnya itu 30 menit ya. Dan berhasil sebagai film pendek terbaik pemenang Oscar ya, atau Academy Award. Film yang tanpa kata-kata ini. Saya mendapat 3 hal sini yang saya catat. Ya, kerendahan hati adalah sebuah kebanggaan yang tidak bisa dinilai dengan apapun. Kalau saudara itu menolong orang, itu kebanggaannya nggak bisa dinilai dengan uang. Makanya ada orang yang ditolong itu nggak mau terima uang. Misalnya gini ya, saya berapa kali STNK saya hilang, gitu ya. Saya ya berapa kali lah kunci mobil hilang. Terus ada yang nemuin gitu. Waktu dia pulangin ke saya kasih uang nggak mau. Artinya orang itu memang tulus mau menolong orang yang sedang kesusahan atau kehilangan. Ya. Dia nggak lihat orang yang ditolong ini orang kaya, agamanya apa, sukunya apa. Yang penting tujuannya itu yang ada di dalam hatinya tulus. Dia ingin menolong orang dan mengembalikan barang tanpa imbalan. Dan ini juga yang terjadi dengan seorang nelayan yang kita tidak tahu namanya siapa, umurnya berapa, agamanya. Tapi kalau dia bisa punya, ya, lahir dari dalam hatinya untuk memiliki kerendahan hati, menolong orang dengan bangga. Dan saya percaya ketika dia dikasih uang mungkin 100.000, dia tidak bangga. Dia lebih bangga dia menolong orang tanpa imbalan. Yang kedua, saya mendapatkan kerendahan hati adalah sebuah misi penyelamatan. Yang ada di dalam hatinya menyelamatkan manusia, gitu. Supaya orang ini mungkin tidak sampai mati ya, masuk ke lumpur hanya satu lutut. Tapi dia punya tujuan yang murni untuk menyelamatkan kedua orang turis yang terjebak di dalam lumpur. Dan dia berusaha sekuat tenaga. Bahkan dia mengorbankan tubuhnya untuk diinjak supaya orang yang tenggelam di dalam lumpur itu bisa naik dan keluar dari jebakan lumpur. Yang ketiga yang saya dapatkan kerendahan hati adalah perbuatan terhormat. Ya. Perbuatan terhormat ini tidak usah diviralkan gitu ya. Tidak usah ditunjukkan kepada orang lain. Tetapi nelayan ini lebih terhormat dari orang-orang mungkin yang hidup di dalam kesombongan, yang tidak peduli dengan sesama. Nah saudara, cerita ini juga menggambarkan kehidupan manusia masa kini yang penuh dengan keegoisan, miskin etika, kehilangan sopan santun.
selalu merasa benar, orang lain salah, kurang peduli dengan lingkungan, hidupnya hanya sibuk mementingkan diri sendiri, inginnya diperhatikan tetapi tidak mau memperhatikan orang lain, ya. Tidak mau mengalah, tidak mau berbagi, hilangnya empati dan simpati, merasa pendapatnya paling benar. Mungkin film ini hanya sebuah tontonan, tapi bisa juga kita sebenarnya yang menjadi tokoh di dalam film itu. Dan Tuhan berkenan sepertinya orang-orang yang di luar iman tetapi memiliki hati yang tulus di hadapan dunia. Saudara, karena nanti perlu pertobatan, ya. Kita melihat di dalam Alkitab ada cerita tentang Sakyus yang saudara mungkin tahu sebagai pemungut cukai, orang yang begitu pendek. Dan pemungut cukai atau pemungut pajak itu biasanya jelek di mata manusia, ya. Karena dia seringkali memeras ya orang-orang. Sampai zaman sekarang yang namanya pemungut pajak itu biasanya banyak ya main-main lah dengan cara-cara yang tidak baik, ya. Tetapi Sakyus itu hatinya, walaupun dia tahu, dia menyadari keterbatasannya, ketidakbaikannya, tapi ketika dia melihat Yesus, dia tersentuh untuk datang kepada Yesus di dalam pertobatannya, dan dia datang dengan kerendahan hati, dan Yesus diterima oleh Tuhan, diperkenan oleh Tuhan. Sementara orang-orang yang sering dengan sombongnya menghakimi sesamanya, merasa diri paling suci, paling hebat, tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita tentu tahu juga cerita tentang dua orang yang datang ke rumah ibadah. Yang satu orang Farisi, yang satu pemungut cukai. Yang orang Farisi ini rajin beribadah, mungkin pemungut cukai ini malu dia datang ke gereja karena mungkin sering orang lain menghakimi. Orang Farisi ini berdoanya dengan sombong, dia berkata, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan penjina, bukan juga seperti pemungut cukai ini." Dia berani menunjuk orang yang ada di sebelahnya. "Aku berpuasa 2 minggu sekali, 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Saudara, sampai di sini dulu. Saudara, apapun yang saudara lakukan, memberi perpuluhan setiap bulan, memberi persembahan, kelihatannya udah keren gitu. Puasa seminggu 2 kali, rajin beribadah. Tapi kalau hati kita penuh dengan kesombongan, sia-sia, tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saudara boleh rajin ke gereja, mengangkat tangan di hadapan Tuhan, sepertinya menyembah, tapi hatinya tidak sesuai dengan sikap tubuhnya yang kelihatannya hidup kudus di hadapan Tuhan, tapi tidak berkenan karena tidak ada pertobatan di dalam diri. Tetapi pemungut cukai ini berdiri jauh-jauh, bahkan dia tidak berani melihat ke langit, melainkan dia memukul dirinya dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini." Apa yang dikatakan Yesus tentang dua orang ini? Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, orang ini," maksudnya pemungut cukai ini, "pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, dia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan, dia akan ditinggikan." Saudara, urusan kita hanya kepada Tuhan. Kita jangan pernah menghakimi manusia. Artinya kita sedang menunjukkan kesombongan kalau kita lebih hebat dari yang lain. Satu contoh lagi, seorang yang kedapatan berzina oleh masyarakat, kemudian ingin dirajam dengan batu sampai mati. Kemudian Yesus datang di tengah-tengah orang banyak, dan di samping wanita yang mau dirajam karena kedapatan berzina. Tuhan berkata, siapa yang tidak berdosa, dia boleh paling pertama melemparkan wanita ini dengan batu. Ternyata tidak ada yang melemparkan wanita itu dengan batu, dan satu persatu mereka pergi. Karena mereka menyadari orang yang menghakimi wanita ini hidup di dalam dosa, di dalam keterbatasan. Jadi saudara,
Kalau kita orang berdosa menyadari diri kita memang berdosa, kita harus sadar kita bertobat datang kepada Tuhan, itulah yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi orang yang rendah hati adalah orang yang mengakui kesalahannya, seperti pemungut cukai dan wanita yang berzina itu yang tidak berdaya. Orang yang sombong selalu merasa dirinya benar dan orang lain itu salah. Efesus 5 ayat 21 mengatakan, rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain. Bukan seorang kepada yang lebih kaya, bukan seorang kepada yang lebih tinggi jabatannya, bukan seorang kepada yang lebih tinggi kerohaniannya. Tetapi dikatakan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain, berarti kepada siapapun, di dalam takut akan Kristus. Saudara, untuk merendahkan diri kepada orang yang lebih tinggi, misalnya pejabat, kalau ada pejabat datang ke rumah saudara, wah pasti saudara jamu habis-habisan, karena saudara menaruh rasa hormat. Tetapi kalau ada orang yang lebih rendah, mungkin kita hina dan lain sebagainya. Jadi kalau kita melayani orang yang lebih tinggi dari kita, itu hal yang biasa. Tapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita, kalau kita bisa menghormati satu dengan yang lain, siapapun, itulah yang berkenan di hadapan Tuhan. Itu hal yang luar biasa. Rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan pada waktu itu. Jadi jangan merendahkan diri karena untuk diviralkan, hanya untuk diperlihatkan orang lain. Ini saya sedang nyumbang yatim piatu, saya nyumbang orang miskin. Tapi panggil wartawan supaya diviral. Itu berarti tidak tulus kerendahan hatinya. Yakobus 4 ayat 10, rendahkan dirimu di hadapan Tuhan dan Dia akan meninggikan kamu. Jadi ini adalah satu hukum hukum tabur tuai. Kalau kita merendahkan diri, Tuhan tinggikan. Kalau kita meninggikan diri, Tuhan akan merendahkannya. Jadi orang yang rendah hati akan mendapat pengampunan dari Tuhan, seperti pemungut cukai. Karena sikap kesalehan orang-orang dunia yang sombong itu dikatakan seperti kain kotor, kata Yesaya. Ya. Banyak orang menunjukkan ketika dia beribadah di simpang-simpang jalan, tutup-tutup jalan, seakan-akan mereka hidup suci, hidup kudus, tapi hatinya kotor, penuh dengan dendam, kedengkian, iri, dan lain sebagainya. Orang-orang Farisi terbiasa berdoa di simpang-simpang jalan supaya dilihat banyak orang dia sedang beribadah kepada Tuhan. Tetapi sikapnya tidak sesuai dengan ibadahnya. Kita bisa belajar juga dari seorang tokoh bernama Daud. Ya, karena hati Daud terlihat dari sikapnya yang tidak mau membalas kepada Saul yang sudah mengancam hidupnya Daud. Sekalipun Daud punya kesempatan untuk membunuh Saul, tapi Daud tetap menghormati Saul dan berkata apa? Sebagai orang yang diurapi Allah, saya tidak berani ganggu orang ini. Padahal Saul sudah ditolak oleh Tuhan. Daud tahu Saul sudah ditolak oleh Tuhan, tapi Daud masih berani berkata, saya tidak berani mengganggu orang yang diurapi Allah. Dia masih menaruh rasa hormat kepada Saul. Padahal dia punya berapa kali kesempatan untuk membunuh Saul. Inilah saudara menunjukkan satu kerendahan hati Daud di hadapan Tuhan. Itu sebabnya dikatakan Daud itu menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi dikatakan takut akan Tuhan, artinya kerendahan diri itu menunjukkan kita bahwa kita takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan bukan seperti saudara takut melihat setan. Takut akan Tuhan artinya menunjukkan bahwa saudara segan kepada Tuhan. Saudara menaruh rasa hormat karena Tuhan yang begitu baik kepada kita. Tuhan yang luar biasa. Dan kerendahan hati mendahului kehormatan. Saudara tentu tahu cerita tentang Bunda Teresia yang banyak melakukan kebaikan-kebaikan. Dan Bunda Teresia tidak punya tujuan kebaikannya untuk diviralkan, orang lain yang memviralkan. Itu beda ceritanya. Ya. Bunda Teresia berkata, kerendahan hati adalah dalam kerendahan hati adalah ibu dari semua sifat baik.
Dalam kerendahan hati, kasih kita menjadi nyata. Kerendahan hati adalah sikap terdamai yang dimiliki makna dan dampak dari hal yang luar biasa. Itu yang dikatakan oleh Bunda saya. Dia tahu sekali bagaimana orang tuh memiliki sikap yang rendah hati. Bersosialisasi. Orang yang sombong akan dijauhi, tetapi orang yang rendah hati, orang akan selalu mendekat. Dan guru dari segala kerendahan hati adalah Yesus kita yang disalib, ya? Dan dia menunjukkan sampai mati di atas kayu salib. Kata Filipi, dia mengambil tempat yang paling terendah sebagai seorang hamba. Dia tidak mempertahankan kealahannya. Dia ada di tempat tinggi, tapi dia mengambil tempat yang paling rendah. Bahkan dikatakan setelah dia mati, Tuhan mengangkat dia lebih tinggi. Tinggi hati dikatakan mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Saudara lihat orang-orang yang tinggi hati, yang sombong, yang ngomongnya wah berkuar-kuar, itu awal dari kehancuran. Kita lihat kejadian beberapa waktu lalu, minggu lalu, ada orang keluar-keluar di tengah jalan dengan kesombongannya, pakai nomor polisi, pakai nomor plat tentara, bawa pistol, maki-maki supir online di jalan. Begitu diviralkan, dicari dan ditangkap, tidak bisa berkuah-kuah lagi. Itu adalah awal dari kehancuran. Jadi orang yang tinggi hati, apapun yang dikerjakannya menuju kepada kehancuran. Tapi orang yang rendah hati mendapat kehormatan. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Inilah saudara yang harus kita kejar. Bahwa kalau kita rendah hati, kita mendapat kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Tetapi Allah dikatakan hakim yang adil, yang dapat merendahkan orang dan meninggikan orang. Itu adalah kedaulatan Allah kepada siapapun. Karena untuk meninggikan dan merendahkan bukan hak dari setiap orang, tetapi itu adalah haknya daripada Allah. Ya, Alkitab beberapa kali menyebutkan kata rendah hati, mulai dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Kita akan mendapati begitu banyak pesan Tuhan mengenai topik kerendahan hati. Ya, karena sepertinya saudara, kenapa ayat ini begitu banyak? Karena kecenderungan manusia itu menjadi sombong ketika hidupnya sukses, ketika hidupnya berhasil. Ada istilah yang berkata, kalau mau lihat sikap orang rendah hati atau sombong, kasih dia kekuasaan, kasih dia jabatan yang tinggi, nanti karakternya keluar. Apakah dia rendah hati ataukah dia sombong? Pertahankan saudara ketika saudara memiliki kerendahan hati. Apapun jabatan saudara, apapun posisi saudara, tetap itu dipertahankan menjadi rendah hati, bukan menjadi sombong. Ya, ada pula mereka yang mengira kelihatan terlihat wibawa dan berpengaruh, ya, jika sudah tampil angkuh atau penampilan diri. Ada orang yang begitu bangga dengan kesombongannya, dengan keangkuhannya, dengan posisinya. Ya, jika hal itu kita sebagai orang percaya melakukannya, tidak saja kita akan dijauhi orang lain, tapi menuju kepada kehancuran. Kita juga akan menghadapi masalah dengan Tuhan, karena rendah hati adalah sikap yang diteladani Tuhan kepada orang-orang percaya. Kalau kita tinggi hati, kita bukan hanya berurusan kepada manusia, tetapi kita berurusan kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak suka tadi ayat mengatakan kepada orang yang congkak. Sebab Tuhan berkenan kepada umatnya, Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Keselamatan yang disebutkan dalam ayat di dalam Mazmur 149 ayat 4 merupakan sebuah anugerah yang terbesar yang bisa kita peroleh.
Dan itu siap diselamatkan kepada kita apabila kita memiliki sebuah sikap yang rendah hati. Yang dimaksud dengan sikap rendah hati adalah di sini ada 4 yang saya catat. Mempunyai kerelaan atau keberanian untuk mengakui kekurangan atau kelemahan. Yang kedua adalah mau diajar dan mau belajar. Ada satu cerita, ada satu seminar, saudara. Seminarnya mungkin hanya untuk orang-orang awam, ya. Seminar tentang kesehatan. Tanpa disadari dari peserta seminar itu ada seorang profesor yang menjadi peserta. Dan ketika dia mengikuti seminar itu, dia mengambil kertas dan dia terus mencatat. Ya. Dan orang semua tidak tahu bahwa ada di situ yang duduk profesor, sebentar yang mengajar itu ya mungkin hanya S1 ya, sarjana. Dan setelah seminar selesai baru orang-orang tahu bahwa ada peserta seorang profesor. Dan itu sesuatu yang mengagumkan. Walaupun dia sudah profesor, dia masih mau terus belajar kepada yang lebih rendah. Ya. Tidak menunjukkan rasa sombongnya. Itu dikatakan orang yang rendah hati mau diajar dan mau belajar. Yang ketiga adalah rendah hati itu tidak, tadi saya katakan tidak sombong dan tidak angkuh, ya. Karena tinggi hati, sombong dan angkuh itu berbagai sinonim lainnya adalah lawan kata dari rendah hati. Artinya orang yang rendah hati tidak akan bersifat sombong. Saudara jangan tertipu dengan ketika orang, saya nggak bisa gitu. Sepertinya menolak, tetapi hatinya mau gitu. Jangan saya lah, orang lain saja. Nah itu juga menunjukkan satu kesombongan. Ya. Yang keempat adalah yang terakhir, tidak egois, melainkan mengutamakan kepentingan orang lain. Mungkin yang tadi film kita tonton, seorang nelayan itu sedang, tadi saya katakan, ingin bekerja mencari ikan. Ya. Tapi kalau dia tidak peduli, ya dia terus saja mencari ikan. Tetapi dia mengutamakan kepentingan orang lain. Walaupun mungkin nelayan itu tidak mengenal Tuhan, tidak mengenal ayat ini gitu. Tapi dia melakukan firman. Dia mementingkan, mengutamakan kepentingan orang lain, melakukan misi penyelamatan. Ini juga merupakan hal yang penting. Bagaimana kita memperdulikan kepentingan orang lain yang sedang membutuhkan pertolongan kita. Ya. Jadi hendaklah dengan rendah hati dikatakan seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain. Jadi saudara, kriteria-kriteria kerendahan hati inilah yang akan memunculkan kualitas hidup seseorang. Orang yang rendah hati hidupnya berkualitas karena dia bisa menjaga dirinya dari kesombongan. Karena itu tidaklah heran jika Tuhan meninggikan orang-orang yang rendah hati, bahkan siap memahkotai dengan keselamatan. Bukan hanya keselamatan dari bahaya, dari sakit, penyakit, dan sebagainya, tetapi keselamatan jiwa kita menuju kepada kekekalan, kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin, saudara. Kiranya firman Tuhan tentang kerendahan hati bukan hanya kita dengar, tetapi kita mau mempraktekannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita mau tunjukkan kepada orang-orang yang di sekitar kita. Tingkatkan kepedulian kita kepada orang-orang yang memang butuh uluran tangan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, mengucap syukur dan terima kasih untuk pemberitaan firman pada siang hari ini. Biar Tuhan terus tambah-tambahkan iman percaya kami, supaya kami tidak hanya menjadi pendengar, tapi kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Biarlah Roh-Mu terus menuntun, memimpin kami, menjauhkan kami dari yang jahat, supaya hidup kami boleh hidup yang tulus di hadapan-Mu Tuhan, bukan di dalam kepura-puraan, tetapi benar-benar kami hidup di dalam kerendahan hati. Terpujilah nama Tuhan,
sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri, kita menerima berkat dari Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudaraku yang kekasih, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus akan menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan datang kali yang kedua. Haleluya. Amin. Saudara, bentar dulu, dengar pengumuman dulu sebentar. Hari Kamis tanggal 18 itu hari libur, tanggal merah hari kenaikan Tuhan Yesus. Kita akan ada ibadah di tempat ini jam 8. Hanya satu kali ibadah. Jam 8 kita ibadah. Setelah selesai, malamnya langsung kita melakukan doa 10 hari. Dari Kamis sampai Sabtu yang akan datang. Dimulai jam 7. Ibadahnya online, ya. Melalui Zoom, nanti akan diumumkan oleh Bapak Gembala di grup, ya. Ibadah doa online selama 10 hari. Ya, itu saja pengumuman dari saya.